Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar self-custody ya teman. Jadi sebenarnya self-custody ini adalah sebuah istilah di mana ini artinya kita menyimpan aset kripto kita secara mandiri. Dan dengan kita melakukan self-custody ini artinya kita menyimpannya itu di dompet pribadi dan ini nggak dikelola oleh pihak ketiga. Contoh pihak ketiga apa? Contohnya kalau misalnya kamu taruh kripto kamu di exchange. Itu kan artinya kripto kamu nggak 100% ada di kamu ya men. Kalau misalnya teman-teman udah ngikutin dunia kripto lama, pasti kamu tahu dengan istilah yang satu ini, sampai aku quotes di sini, not your keys, not your coin. Quotes ini sangat simple, tapi maknanya sangat dalam. Artinya adalah jika kamu nggak pegang kunci, itu bukan koin milik kamu. Nah ini dalam dunia cryptocurrency seperti itu ya men. Kalau misalnya kamu nggak pegang kriptomu sendiri, kamu nggak pegang kunci akses terhadap kriptomu, itu artinya kripto itu tidak 100% milik kamu. Kalau kamu taruh di exchange-nya kenapa-napa, kamu berpotensi untuk kehilangan kriptomu itu. Itulah kenapa self-custody ini penting banget, apalagi buat teman-teman semua yang udah memiliki portofolio yang signifikan ya men. Dengan kamu melakukan self-custody ini, kamu bisa mengamankan kripto kamu dan juga nanti kamu bisa dengan mudah bawa kripto kamu kemana-mana juga ya men. Nah kemudian self-custody ini kamu bisa menggunakan hot wallet maupun cold wallet, dan kedua ini adalah wallet yang berbeda. Nah ini adalah beberapa contoh-contoh yang bisa aku berikan. Kalau misalnya cold wallet itu contohnya adalah Ledger, kemudian ada Tangem, kemudian ada Trezor, kemudian juga mungkin ada SafePal, ada Decenti, ada banyak banget di luar sana. Sebenarnya kamu mau pakai yang mana aja, sebenarnya itu juga nggak masalah ya man. Cuman yang paling aku sering dengar orang pakai itu biasanya kalau nggak Trezor ya Ledger. Aku pribadi aku menggunakan Trezor, nanti aku bakal review di bagian akhir video. Kita akan melakukan sedikit unboxing. Nah kemudian kalau misalnya hot wallet, yaitu mungkin contohnya seperti MetaMask, Trust Wallet, Exodus, dan di luar sana jumlahnya lebih banyak lagi kalau misalnya kamu pengen menggunakan hot wallet ini. Nah kalau misalnya lebih aman mana, ya otomatis sebenarnya lebih aman cold wallet ya. Sifatnya ini berbeda, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Cuma kalau misal kamu tanya, aku pribadi menggunakan yang mana? Aku pribadi menggunakannya cold wallet. Karena cold wallet itu kita bisa simpan secara offline dan kemudian kita bisa mengamankan kripto kita dengan sangat aman. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan ya men, hot wallet dibandingkan dengan cold wallet. Kalau misalnya hot wallet itu connected to the internet karena dia terkoneksi ke internet. Sedangkan cold wallet itu sifatnya dia nggak terkoneksi ke internet, jadi bisa dibilang cold wallet itu sifatnya adalah offline-nya. Dan karena sifatnya yang offline itu, ya otomatis dia bisa menjadi lebih aman ya men. Karena ya kripto kamu artinya nggak bisa dicuri, kecuali kalau misalnya secara fisik kripto tersebut diambil ya men. Atau mungkin kalau misalnya sampai orang-orang tahu seed phrase kamu, itu baru bisa kripto kamu diambil. Berbeda dengan hot wallet. Nah kemudian ini easy access to crypto anywhere, anytime, with a phone or browser. Nah di sini hot wallet itu bisa diakses dengan lebih mudah karena bisa menggunakan HP ataupun browser ya men. Sedangkan kalau misalnya cold wallet ini perlu diakses dengan cara yang spesifik, can be accessed only in a specific way, for example plug into computer. Karena di sini kalau misalnya nanti kamu mau akses pun ya Trezornya mungkin kamu perlu colok dulu ke komputer ya men. Nah kemudian ini satu hal lagi yang membedakan dari semuanya, yaitu cold wallet itu otomatis harganya lebih mahal karena kita harus invest, kita harus membeli alatnya ya men. Dimana alatnya itu berbentuk fisik, seperti yang nanti aku akan melakukan unboxing, itu adalah salah satu cold wallet yang bernama Trezor. Dan harganya itu macam-macam, tapi biasa yang paling murah itu sekitar 50-an dolar ya men. Kalau misalnya kita rupiahin ya lumayan juga, udah mau 1 juta rupiah juga untuk membeli sebuah dompet. Dan setahu aku biasanya yang paling murah itu kalau nggak salah itu Ledger ya men. Ledger itu yang berbentuk USB, itu kalau nggak salah harganya itu cuma di bawah 60 atau 70 dolar. Sedangkan kalau misalnya Trezor, setauku harganya sedikit lebih mahal. Cuman waktu itu aku dapat lumayan murah karena aku belinya sekalian bundle ya men. Nah kemudian kalau misalnya hot wallet ini, most wallets are free to use karena kebanyakan ya emang gratis ya men. Bahkan nanti kamu bisa langsung dikasih seed phrase-nya. Cuma di sini yang perlu kamu ketahui, hot wallet itu lebih vulnerable to cyber attack. Jadi lebih rentan untuk dihack ataupun diambil kripto kamu ya men. Sedangkan kalau misalnya cold wallet, yaitu pasti lebih aman atau lebih nggak rentan
terhadap peretas atau cyber attack apapun itu ya teman. Kemudian di sini yang terakhir, hot wallet itu lebih cocok untuk regular trading ataupun quick payment. Kalau misalnya cold wallet itu mungkin lebih cocok untuk kalau misalnya kamu pengen simpan kripto yang dalam jumlah besar, kemudian kamu pengen simpan untuk jangka yang sangat panjang. Contohnya kalau misalnya kamu pengen membeli Bitcoin, kamu tahu Bitcoin ini harganya bakal naik terus di masa depan. Kemudian kamu pengen gunakan cold wallet untuk menyimpan Bitcoinmu supaya itu jadi investasi kamu dan kamu bakal mungkin jualnya 10 tahun, 20 tahun, atau berdekade-dekade dari sekarang. Atau mungkin nanti kamu pengen warisin ke generasi setelah kamu, anak cucu kamu, ya itu lebih cocok kamu simpan aja di cold wallet ya teman. Dan juga kalau misal kamu simpan di cold wallet, ya otomatis kamu nggak akan trading keluar masuk. Mungkin lebih cocok untuk aset yang kamu pengen hold dalam jangka panjang ya teman. Nah, setelah tadi kita membahas perbedaan antara hot wallet dan cold wallet, sekarang aku akan membahas atau kita akan melakukan unboxing apa cold wallet yang aku gunakan ya teman. Seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, kan aku melakukan pembelian secara bundle. Di video sebelumnya aku membahas tentang CryptoTech Zeus, di mana ini adalah papan besi. Papan besi ini gunanya tujuannya untuk menyimpan seed phrase supaya aman ya teman. Kalau ditulis di kertas kan nggak aman, kamu bisa simpan seed phrase menggunakan alat seperti ini. Nah, aku beli ini secara bundle, aku beli dengan Trezor ya teman. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Trezor dan kita akan melakukan unboxingnya. Jadi kalau misalnya tentu tanya, apa cold wallet yang aku gunakan? Yang aku pribadi gunakan adalah Trezor ya teman. Dan untuk modelnya ini namanya model, dan aku juga bakal selalu ingetin lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen membeli Trezor ini, pastikan kamu beli dari website utamanya. Jangan sampai kamu membeli dari third party atau misalnya kamu beli dari website e-commerce dan sebagainya, apalagi kamu beli melalui orang, karena kalau misal kamu melakukan pembelian seperti itu, takutnya nanti Trezornya bisa disalahgunakan. Sedangkan kalau misal kamu beli dari website langsung, itu 100% jauh lebih aman ya teman. Yaudah, di sini kita akan melakukan unboxing aja, kita lihat apa aja isi dari Trezor ini. Nah, ini aku udah buka plastiknya. Kalau misalnya kita lihat bungkusnya, ini sebenarnya bungkusnya compact dan kecil banget. Dan bahkan ini ringan banget ya, teman. Jadi dari bundle itu bisa dibilang CryptoTech Zeus-nya papan besi itu jauh lebih berat ketimbang Trezornya. Nih, kamu bisa lihat di sini ditulis Trezor Model T Cryptocurrency Hardware Wallet. Sebenarnya modelnya nggak cuma T, ada model-model lainnya juga. Untuk lebih lengkapnya, kamu sebaiknya langsung cek ke websitenya ya, teman. Dan sebenarnya kalau kamu pengen gunakan yang mana aja, ya sebenarnya sama aja. Cuman mungkin tool ada yang lebih canggih, ada yang menggunakan touchscreen, ada yang hanya menggunakan tombol, dan sebagainya. Kemudian di bawah juga ditulis nih koin-koin apa aja yang bisa kamu simpan menggunakan cold wallet yang satu ini. Ini ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash, Zcash, NEM, dan di luar ini sebenarnya masih banyak ya. Dan nanti kita juga bisa ngeset koin apa yang pengen kita simpan ya teman. Yaudah, kita bakal langsung buka aja di sini. Nah, kamu bisa lihat bungkusannya seperti ini, the safe place for your coins. Kemudian kita dapat Trezornya, teman. Nah, di sini adalah satu kotak lagi. Kemudian kita tinggal buka di bagian sini. Ini bungkusannya bagus banget karena ini disimpan menggunakan magnet ya, teman. Ini kamu bisa lihat di sini ada tulisannya Get Started, Connect Trezor to your computer or smartphone, Open Trezor.io/start in your web browser. Kemudian terakhir follow instruction and sleep tight. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat alatnya seperti ini ya, teman. Trezor Model T. Dan di box ini kita juga mendapatkan beberapa barang. Kita bakal lihat satu persatu. Kalau misalnya kita buka dalamnya di sini, oh ini isinya adalah kabel ya. Dan kabel ini nanti kita gunakan untuk kita connect ke PC kita. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini kabelnya Type A ya, teman. Kemudian Type A ke Type C. Karena kita connect ke Trezornya menggunakan Type C. Berikutnya di dalamnya kita mendapatkan stiker. Ini mungkin untuk aksesoris saja, ada beberapa stiker. Mungkin teman-teman bisa tempel ini di laptop kamu, di HP kamu, atau apapun, itu bebas. Kemudian di sini ada juga guide kecil, yaitu Getting Started Model T. Kemudian di sini ada Device Specification. Ini isinya hanya buku panduan aja, teman. Kalau misalnya teman pengen baca, ini boleh banget. Apalagi bagi kamu yang baru pertama kali menggunakan Trezor ini. Kemudian kalau misalnya kita lihat satu kertas ini Your Personal Recovery Sheet. Ini kamu bisa lihat, di sini kamu bisa menulis 12 kata seed phrase-mu itu ya, teman. Dan ini udah oke banget kertasnya, bahkan dikasih 2 ya, teman. Jadi kamu boleh tulis seed phrase kamu di sini, kalau misalnya kamu pengen. Kemudian kita bakal lihat Trezornya ya, teman. Kalau misalnya kita ambil, nih kamu bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini kamu bisa tinggal copot aja. Nih alatnya bakal jadi seperti ini ya, teman.
Dan ini entah kenapa kali ini dikasih bonus. Kalau misal kamu lihat, ini ada satu papan yang berbentuk treasure juga dan ini terbuat dari magnet ya. Makanya di sini ditulis Number 4, bonus, place the magnetic dock anywhere to hold your device. Jadi kalau misalnya kita pengen memasang ini dimanapun, ini bisa teman, karena ini sifatnya adalah magnet. Kemudian nanti kita tinggal copot ini dan kita tinggal tempel ini di dinding atau dimanapun itu. Kemudian kalau misalnya kita pengen pasang treasure kita, itu bisa teman, seperti ini. Tapi ya mungkin itu sebenarnya nggak gitu guna karena pada akhirnya treasure ini bakal aku simpen juga setelah kita masukin semua kripto kita ke cold wallet ini. Jadi kira-kira seperti itu ya men. Kemudian kalau misalnya tanya gimana cara masukin kriptonya, ya caranya kamu tinggal connect ini ke sini. Kemudian setelah kamu connect treasure kamu connect ke PC ya men. Setelah kamu connect ke PC, nanti kamu tinggal download treasure app-nya. Di situ kamu bisa melakukan setting. Kemudian kamu tinggal transfer kripto kamu dari wallet atau dari exchange yang lain ke wallet treasure-mu. Jadi mudahnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman beli ini, pastikan ini masih dalam keadaan tersegel ya teman. Artinya kalau misalnya tersegel, ya berarti device ini benar-benar baru, belum pernah diakses oleh siapapun, sehingga ini bisa lebih aman buat kamu juga. Jadi kira-kira seperti itu ya teman. Nah buat yang treasure model T ini, dia nggak ada tombolnya ya teman, karena nanti ini bisa menggunakan touchscreen. Tapi kalau misalnya model lain, itu ada yang berbentuk, ada tombolnya, jadi kamu perlu klik tombolnya. Kadang kamu perlu klik dua-duanya sekaligus. Nanti kamu tinggal ikutin aja instruksinya ya men. Jadi kira-kira seperti itulah unboxing Trezor pada video kali ini ya men. Buat teman-teman bebas kamu pengen menggunakan Trezor atau kalau misalnya kamu pengen menggunakan cold wallet yang lain, itu juga nggak masalah. Cuman yang aku suka dari Trezor ini ya mungkin karena sifatnya open source ya men. Tapi kalau misalnya kamu pengen menggunakan beberapa cold wallet, itu juga nggak apa-apa ya men. Nah kamu boleh coba tulis juga di kolom komen kamu menggunakan wallet apa dan gimana pengalamanmu dalam menggunakan wallet tersebut ya men. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kira-kira berapa sih portofolio yang cocok kalau misalnya kita pengen mulai menggunakan cold wallet ini ya, men? Nah, setelah tadi kita melakukan sedikit unboxing dan teman-teman udah lihat salah satu wallet yang aku gunakan itu adalah Trezor, di mana menurut aku Trezor itu salah satu yang terbaik juga. Trezor itu udah bersifat open source ya, men. Jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan Trezor, ya kamu juga boleh membeli. Tapi kalau misal kamu pengen menggunakan crypto wallet yang lain, cold wallet yang lain pun, ya sebenarnya nggak masalah juga. Sebenarnya sama aja ya men. Bahkan kalau misal kamu pengen melakukan diversifikasi dan bagi ke beberapa cold wallet, itu juga nggak apa-apa. Ya biar worst case kalau kamu kehilangan satu atau satunya kenapa-napa, kamu punya beberapa cold wallet lainnya lagi. Nah berikutnya mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, kapan sih kamu perlu membeli crypto cold wallet? Kalau aku pribadi, aku menggunakan standar ini ya men. Dimana standar ini adalah standarnya kita menurut ukuran portofolio aja. Kalau misalnya kripto atau portofolio kita masih belum terlalu besar, menurut aku pribadi ya nggak terlalu worth it untuk kita membeli cold wallet ya teman. Nih kamu bisa lihat di sini aku tulis kalau misalnya saldo kamu mungkin masih kurang dari 300 juta kripto portofolionya, ya menurut aku sebenarnya kamu pengen taruh di exchange juga nggak apa-apa ya. Bahkan kalau misal kamu pengen lebih aman, ya udah kamu taruh aja. Misalnya kamu sebar ke dalam 3 exchange atau 4 exchange. Misalnya di sini kamu pengen taruh beberapa kripto exchange yang dalam negeri yaitu Pintu atau Peluang, kamu taruh masing-masing katakan 100 juta, 100 juta. Kemudian kamu pecah lagi 50 juta di Bybit, 50 juta di Binance, ya itu sebenarnya juga nggak masalah ya man. Walaupun nanti kalau misalnya crypto exchange itu kenapa-napa dan kamu bisa kehilangan kripto kamu, ya mungkin kamu hanya kehilangannya sebagian persen aja, nggak kehilangan semuanya langsung. Berbeda kalau kamu taruh hanya di satu exchange itu bangkrut, kamu langsung kehilangan semua aset kamu. Jadi kan di situ aja kita udah bisa minimalisir resiko. Nah berikutnya di sini aku tulis dana lebih dari 300 juta, mungkin kamu udah boleh mulai consider untuk membeli cold wallet ya men. Karena kenapa? Ya karena menurut aku pribadi kalau dana kamu udah 300 juta, 400 juta, 500 juta, atau bahkan udah miliaran, ya mungkin harga wallet itu udah nggak seberapa dibandingkan dengan portofolio kamu. Contohnya kalau misalnya di sini 300 juta aja, 1% dari portofolio kamu itu udah bernilai 3 juta rupiah. Sedangkan wallet ini kamu bisa beli dengan harga 3 juta atau bahkan ada yang lebih murah dari 3 juta rupiah. Jadi kamu profit dikit aja, kamu udah bisa setara dengan harga walletnya. Tapi kalau katakan portofolio masih kecil, katakan masih 5 juta, 10 juta, 20 juta, ya kalau
misalnya kita membeli wallet, itu kan bisa significant amount of our portfolio ya, men. Tapi tentunya ya peraturan ini nggak saklek harus diikutin. Ini kalau menurut aku pribadi aja. Kalau misalnya teman-teman mungkin lebih nyaman menggunakan exchange, kamu pengen taruh semua di exchange juga boleh. Kalau misalnya teman-teman misalnya saldonya masih 100 juta, tapi kamu pengen taruh di cold wallet, ya itu juga bebas-bebas aja ya, men. Kalau misalnya portofolio kamu udah besar banget, ya mungkin kamu bahkan boleh juga kalau pengen membeli crypto wallet atau cold wallet yang lumayan mahal. Aku bahkan tahu ada beberapa cold wallet yang harganya lumayan ya. Ledger itu kalau nggak salah ada yang sampai hampir 10 juta, versi yang ada touchscreen-nya, versi yang lebih bagus, dan ada mungkin banyak fitur-fiturnya. Tapi secara garis besar ya mungkin fungsinya sama aja, men. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar gimana kamu menyimpan kripto kamu menggunakan wallet atau enggak, dan apa cold wallet yang kamu gunakan. Nah, buat teman-teman semua yang pengen belajar seputar investasi cryptocurrency, terutama investasi di Bitcoin, kamu boleh cek playlist kripto ataupun playlist Bitcoin yang ada di channel Investor Habit ini. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, boleh menggunakan kode referral yang ada di bawah. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!